Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan latihan soal subtema 3 tema 5 Bubena jilid 6B halaman 175. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan IPS KD 3.3. Nomor 1. Berikut yang termasuk dampak positif dari kerjasama ASEAN dalam bidang tenaga kerja adalah titik-titik. Jawabannya adalah arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN semakin banyak, mendorong setiap negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peluang untuk memasarkan produk dalam lingkup ASEAN semakin besar. Nomor 2. Tujuan pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun merupakan upaya untuk titik-titik. Jawabannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nomor 3. Tuliskan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Jawabannya meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN, dan meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Nomor 4. Perhatikan urutan kegiatan Pak Amri berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Jam 4 Pak Amri pergi berbelanja ke pasar. Pak Amri membeli sayuran dan lauk pauk. Jam 6, Pak Amri selesai berbelanja. Ia membawa banyak bahan makanan menggunakan sepeda motor. Jam 8, Pak Amri mulai memasak sayuran dan lauk pauk yang telah dibelinya. Jam 11, Pak Amri membuka rumah makannya. Ia dibantu oleh beberapa pegawai untuk melayani para pembeli yang datang. A. Sikap apa yang dimiliki oleh Pak Amri dalam meraih kesuksesan? B. Apa yang terjadi jika Pak Amri tidak memiliki sikap tersebut? Jelaskan. Jawabannya, sikap yang dimiliki oleh Pak Amri antara lain disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, tekun, dan kerjasama. Kemudian, apa yang terjadi jika Pak Amri tidak memiliki sikap tersebut? Usaha Pak Amri tidak berjalan lancar, bahkan bisa mengalami kerugian, karena sikap-sikap tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan usaha. Muatan IPA KD 3.5. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Garis-garis yang terbentuk di sekitar magnet pada gambar tersebut menunjukkan adanya A. Elektromagnet, B. Medan magnet, C. Kutub magnet, D. Induksi magnet. Jawabannya adalah B. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Dapat dilihat menggunakan serbuk besi, seperti pada gambar. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Cara membuat magnet seperti gambar disebut titik-titik. Jawabannya membuat magnet dengan gosokan. Pembuatan magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet secara searah dan berulang kali pada benda magnetis yang akan dibuat magnet. Nomor 3. Magnet yang dibuat dengan cara dialiri listrik disebut titik-titik. Jawabannya adalah elektromagnet. Nomor 4. Perhatikan gambar dua elektromagnet berikut. Elektromagnet mana yang bisa menarik peniti lebih banyak? Jelaskan.
Elektromagnet B bisa menarik peniti lebih banyak karena jumlah lilitan pada elektromagnet B lebih banyak daripada elektromagnet A. Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin kuat pula gaya magnet yang dihasilkan. Nomor 5. Perhatikan alat-alat berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. A. Tuliskan kembali alat-alat yang menggunakan elektromagnet. B. Tuliskan manfaat dari alat-alat yang menggunakan elektromagnet tersebut bagi manusia. Jawabannya untuk A. Alat-alat yang menggunakan elektromagnet antara lain pengeras suara, bel listrik, pesawat telepon, metal detektor, dan alat ultrasonografi. Untuk yang B, manfaat dari alat-alat tersebut adalah pengeras suara untuk mengeraskan suara, bel listrik untuk memberi tanda, pesawat telepon untuk berkomunikasi jarak jauh, metal detektor untuk mendeteksi logam, dan alat ultrasonografi untuk memeriksa bagian dalam tubuh. Muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Nomor 1. Formulir pengiriman barang biasanya disediakan di A. Loket puskesmas, B. Outlet ekspedisi barang, C. Loket pembayaran listrik, D. Kasir pusat perbelanjaan. Jawabannya adalah B. Outlet ekspedisi barang. Ekspedisi artinya pengiriman barang. Nomor 2. Alat tulis yang digunakan untuk mengisi lembar jawaban komputer atau LJK harus khusus, yaitu titik-titik karena titik-titik. A. Pensil HB, ketebalan yang sangat tipis sehingga menyulitkan mesin pemindai. B. Pensil 2B, ketebalan yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal sehingga memudahkan mesin pemindai. C. Pulpen hitam, warna hitam merupakan warna yang cocok untuk mesin pemindai. D. Pensil warna, mesin pemindai hanya mampu membaca warna selain hitam dan putih. Jawabannya adalah B. Pensil 2B, karena ketebalan yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal sehingga memudahkan mesin pemindai. LJK merupakan formulir isian yang berisi jawaban dari peserta ujian yang akan diolah dan diperiksa menggunakan komputer dan alat pemindai. Pengisian LJK harus menggunakan pensil 2B agar dapat dibaca oleh alat pemindai. Nomor 3. Pengisian informasi alamat tujuan pengiriman harus benar pada formulir pengiriman barang agar A. Memudahkan kurir saat mengirimkan barang ke alamat yang dituju. B. Hanya sebagai informasi tambahan untuk melengkapi formulir. C. Sebagai bukti pengiriman telah disetujui jika barangnya dikirimkan melalui jasa pengirim yang bersangkutan. D. Mengingat waktu pengiriman barang. Jawabannya adalah A. Memudahkan kurir saat mengirimkan barang ke alamat yang dituju. Nomor 4. Saat ini lembar jawaban komputer banyak digunakan oleh sekolah dan lembaga-lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk titik-titik. Jawabannya adalah memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian sehingga waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan efektif. Nomor 5. Apa perbedaan formulir pengiriman barang dengan formulir LJK? Jelaskan. Jawabannya, untuk formulir pengiriman barang berisi data penerima, data pengirim, dan data barang yang dikirim. Pengisian menggunakan ballpoint biasa. Pengisian formulir dengan cara menulis seperti biasanya. Untuk formulir LJK berisi data peserta ujian, mata ujian, dan lembar jawaban dari peserta ujian. Pengisian menggunakan alat khusus yaitu pensil 2B. Pengisian formulir disertai dengan memberikan bulatan atau tanda silang pada setiap hurufnya. Muatan SBDP KD 3.1. Nomor 1. Tujuan sebuah produk menggunakan kemasan adalah A. Melindungi produk agar tidak rusak. B. Agar produk dibeli konsumen. C. Produk menjadi lebih mahal. D. Produk mudah dibawa. Oke, kita lihat materinya. Tujuan penggunaan kemasan antara lain melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian pembeli, membuat produk lebih menarik,
Memberikan informasi tentang produk. Jadi jawabannya adalah A. Melindungi produk agar tidak rusak. Nomor 2. Buklet merupakan sebuah buku yang berisi informasi-informasi tertentu. Buklet dikenal juga dengan katalog di perusahaan. Fungsi buklet atau katalog tersebut bagi perusahaan makanan adalah titik-titik. Jawabannya adalah untuk mempromosikan produk dari perusahaan makanan tersebut. Nomor 3. Bagian depan buklet adalah titik-titik. Kita lihat bagian-bagian yang ada pada buklet yaitu sampul depan dan isi buklet. Sampul depan berisi judul buklet, gambar, dan keterangan singkat perusahaan. Bagian isi buklet berisi informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan. Jadi sesuai pertanyaannya, bagian depan buklet adalah jawabannya sampul depan yang berisi judul buklet, gambar, dan keterangan singkat perusahaan. Nomor 4. Selain buklet, reklame lain yang juga banyak dimanfaatkan adalah embalase. Dalam embalase berisi titik-titik. Oke, kita lihat. Embalase merupakan salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang suatu produk. Jadi jawabannya, dalam embalase biasanya berisi informasi tentang suatu produk. Nomor 5. Perhatikan bagian depan dari buklet berikut. Menurutmu apa informasi yang disampaikan dalam buklet tersebut? Jawabannya, menurut saya buklet tersebut menyampaikan informasi tentang makanan Nusantara. Bagian isinya berisi tentang berbagai makanan daerah, deskripsi dan cara penyajiannya. Muatan PPKN KD 3.3. Nomor 1. Berikut yang merupakan contoh kegiatan wirausaha seorang siswa adalah A. Koperasi menjual berbagai peralatan sekolah. B. Ibu Adi membuka warung kelontong untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. C. Pak Indra mendirikan industri makanan ringan di rumah. D. Komang menjual puding coklat yang ia buat sendiri di sekolahnya. Jawabannya D. Komang menjual puding coklat yang ia buat sendiri di sekolahnya. Nomor 2. Sikap yang sebaiknya diterapkan dalam menjalankan sebuah usaha adalah A. Kerja keras. B. Tidak peduli. C. Mudah menyerah. D. Takut menghadapi hambatan. Kita lihat sikap yang harus dimiliki pemilik usaha antara lain kerja keras, pantang menyerah, tekun, ramah, kerjasama, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Jadi yang cocok untuk pertanyaannya jawabannya adalah A. Kerja keras. Nomor 3. Memberikan upah karyawan merupakan tanggung jawab titik-titik. Pemilik usaha. Nomor 4. Apa bentuk tanggung jawab pemilik usaha terhadap konsumennya? Jelaskan. Jawabannya, menjaga kualitas barang yang dihasilkan, membuat kemasan yang unik dan rapi, memperluas jangkauan pemasaran. Nomor 5. Kerjasama merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena dengan kerjasama para pemilik akan semakin mudah untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Sama seperti melakukan sebuah pekerjaan, usaha yang dikelola dengan kerjasama akan terasa ringan. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.